pukul 13 waktu Indonesia Barat. Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Barongsai merupakan tradisi asal Tiongkok yang tetap dilestarikan. Pertanian meminta buruh kapalkan penyerapan hasil panen di awal tahun. Pendengar, itulah diantaranya beberapa informasi yang kami hadirkan siang ini, Selasa 28 Januari 2025, yang dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Palembang. Saya Tata Edins, kita mulai dengan informasi yang pertama. Pendengar, sejumlah persiapan dilakukan umat Konghucu di Kelenteng Hoanbyo menyambut pergantian Tahun Baru Imlek. Menjelang peringatan atau perayaan Tahun Baru Imlek 2025, warga Konghucu di kawasan Sapta Marga Kelenteng Hoanbyo melakukan berbagai persiapan, baik di kelenteng dan juga di rumah masing-masing. Tahun ini berbagai makna dan harapan muncul di dalam setiap individu yang merayakan. Salah satu harapan yang muncul di berbagai kalangan masyarakat pada awal tahun 2025 ini yaitu toleransi dan hidup berdampingan dengan damai antar masyarakat Indonesia. Ketua Kelenteng Hoanbyo, Herman, saat ditemui RRI di kawasan Kelenteng mengatakan sembahyang Imlek juga dilakukan sejak beberapa hari terakhir. Persiapan yang dilakukan saat ini adalah jelang menyambut hari raya besok. Sementara itu, Kelenteng akan tetap buka 24 jam menyambut pergantian tahun yang puncaknya pada dini hari nanti pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sepanjang hari biasanya umat Konghucu baik margali maupun lainnya akan melakukan sembahyang di kelenteng tersebut merayakan Tahun Baru Imlek. Besok paling datang sembahyang mulai jam 1, jam 12 malam, mulai malam ini sampai besok sehari penuh. Sembahyang Imleknya kemarin kan sudah. Ya besok sembahyang biasa baik. Cara makan bersama kemarin sudah masak-masak kan kemarin. Ya, ini untuk sembahyang ini. Herman menambahkan budaya yang masih dipertahankan adalah makan malam bersama keluarga yang menjadi puncak sebelum perayaan Imlek. Pada kesempatan tersebut, biasanya menjadi simbol bahwa tidak ada lagi perselisihan yang terjadi antar keluarga dalam menyambut tahun baru yang baru. Ia juga menyampaikan harapannya di tahun 2025 ini dapat terjalin toleransi dan hidup guyup di lingkungan masyarakat, khususnya Kota Palembang. Kami juga nanti akan hadirkan informasi terkait dengan lonjakan penumpang di Bandara SMB 2 Palembang yang mencapai Rp10.000 per harinya. Maksud kami 10.000 ya penumpang per hari selama Imlek, tapi nanti akan kami hadirkan setelah informasi yang berikut ini, pendengar. Kita simak dulu informasi terkait dengan barongsai yang sering ditemui pada perayaan Imlek, merupakan tradisi asal Tiongkok yang hingga kini tetap dilestarikan. Perayaan Imlek selalu identik dengan pertunjukan barongsai yang merupakan tradisi dan kebudayaan Tiongkok yang hingga kini tetap dilestarikan. Barongsai telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perayaan Tahun Baru Imlek di berbagai daerah. Ketua Sanggar Singa Emas, Agus, menegaskan bahwa pentingnya pelestarian barongsai untuk generasi mendatang. Agus menjelaskan bahwa dalam satu tim barongsai terdapat 12 orang yang memiliki peran masing-masing. Mereka tidak hanya menyukai permainan barongsai, tetapi juga mendapatkan banyak pengalaman dan teman. Namun ada juga tantangan yang dihadapi seperti cedera yang sering terjadi saat latihan ataupun pertunjukan barongsai. Barongsai itu seni budaya Tionghoa, melestarikan supaya barongsai Palembang ini lebih maju, lebih ke depan, lebih sukses. Mengenai siu ular kayu. Nah, semoga juga di tahun siu ular kayu ini lebih baik dan lebih makmur lah. Meskipun tradisi barongsai berasal dari keturunan Tiongkok, Agus mengungkapkan bahwa saat ini sudah banyak warga lokal yang turut serta dalam pertunjukan tersebut. Hal ini menunjukkan budaya barongsai telah diterima dan dihargai oleh berbagai kalangan. Pada perayaan Imlek tahun ini dengan tahun siu ular kayu, Agus berharap masyarakat semakin bijaksana dalam menghadapi perbedaan. Ia mengajak untuk bertoleransi, menghargai keberagaman, etnik, kepercayaan dan budaya di masyarakat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
Pendengar, Dinas Pertanian Sumatera Selatan meminta Bulog mengoptimalkan serap hasil panen petani di awal tahun. Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan meminta Bulog Divisi Regional Sumatera Selatan dan Bangka Belitung untuk mengoptimalkan serapan panen petani di Sumatera Selatan pada musim tanam pertama di awal tahun 2025. Langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan ketersediaan beras cadangan Bulog dan sekaligus menyesuaikan dengan pola panen di Sumsel yang terdiri atas 3 tahapan. Panen pertama pada awal tahun memberikan kontribusi 70% dari total produksi padi dari sawah tada hujan. Kepala Dinas Pertanian Sumatera Selatan Bambang Pramono mengungkapkan panen kedua dan ketiga yang bergantung pada irigasi di Sumsel justru produksinya lebih kecil. Untuk itu, Bulog diharapkan dapat mengoptimalkan serapan petani pada awal tahun agar stok beras Bulog dapat terjaga. Sumsel ini seperti kita ketahui panen dalam 1 tahun itu yang paling maksimal ya di subbulan pertama ini. Cuma sampai April nih. Januari, Februari, Maret, April, subbulan pertama, 4 bulan pertama, itulah puncak tertinggi panen di Sumsel. Kalau boleh saya katakan sekitar 70%. Jadi Bulog, kalau tidak diserap pasarnya ini oleh para pengusaha penggilingan, Bulog harus menyerap 70% nih di bulan ini, subbulan pertama ini. Kalau tidak nanti kesulitan kita mencari pada saat dipanen MT2. MT2 yang tanam itu cuma irigasi saja. Betul ya, betul ya? Masih ada sedikit di Agustus September di subbulan ketiga ya. Jadi antara subbulan 2 subbulan 3, kalau Agustus masih masuk subbulan 2 dia. Sedangkan subbulan 3-nya di September dan sedikit di Desember. Menurut Bambang, Kabupaten Banyuasin dan Ogan Komering Ilir diketahui merupakan daerah penyumbang terbesar untuk produksi padi di Sumatera Selatan. Kedua daerah tersebut bahkan masuk dalam 5 besar daerah yang berkontribusi terhadap hasil panen secara nasional. Riana Pridani melaporkan. Pendengar, untuk mengatasi krisis pangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan mengimbau petani melakukan alternatif tanaman di Sumatera Selatan. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan mengharapkan bagi kepala daerah, kabupaten, kota yang terpilih menjadi kepala daerah dapat terus mendorong upaya ketahanan pangan khususnya di Sumatera Selatan. Dikatakan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan Ruswan Effendi, sesuai dengan program pemerintah pusat Presiden Prabowo Subianto, seluruh daerah khususnya di Sumatera Selatan dapat melakukan upaya dalam mendorong ketahanan pangan dengan peningkatan swasembada pangan yang ada di wilayahnya masing-masing. Ruswan juga mengharapkan agar semua petani khususnya dapat berinovasi dengan mengupayakan tanaman lain selain yang biasa ditanam di wilayahnya masing-masing. Naracita dari Pak Prabowo untuk mengajak semuanya, jadi saya yakin dan percaya seluruh bupati, wali kota maupun gubernur akan juga mengikuti hal tersebut sesuai dengan potensi-potensi lahan yang ada. Kita tidak memaksakan, misalnya Brebes itu cabai, bawang maksud saya. Berarti mereka harus mempertahankan tetap bawang. Itu. Okay. Walaupun mungkin tanaman-tanaman lain bisa tumbuh. Begitupun di Sumatera Selatan. Dan potensi Banyuasin, Oki juga tetap harus mengembangkan. Ditambah lagi. Tidak hanya kepada kepala daerah terpilih dan juga para petani, Ruswan juga mengharapkan agar masyarakat dapat memanfaatkan lahan yang ada di perkarangan rumah untuk membantu ketahanan pangan dengan melakukan penanaman yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Pendengar, masyarakat di sekitar Pasar Rawamaju diimbau untuk tidak membuang sampah di tempat pembuangan khusus di pasar tersebut, dikarenakan hanya diperuntukkan bagi para pedagang saja. 2024 awal itu sampah itu menumpuk oleh karena itu banyak bukan sampah pasar, itu termasuk sampah masyarakat di sini. Pengelolaan sampah di pasar tradisional Rawamaju kini menunjukkan perkembangan signifikan setelah sebelumnya sempat menghadapi masalah tumpukan sampah yang tidak terkendali. Kepala Pasar Tradisional Rawamaju, Yakub, menyampaikan bahwa saat ini pengelolaan sampah sudah lebih terorganisir berkat dukungan Kelurahan Rawamaju dan kerjasama dengan pihak pengelola pasar. Yakub menjelaskan bahwa sebelumnya di awal tahun 2024 sampah di Pasar Rawamaju
seringkali menumpuk. Hal ini bukan hanya berasal dari aktivitas pasar, tetapi juga dari sampah masyarakat sekitar yang membuang limbah rumah tangga ke tempat sampah pasar tersebut. Namun, saat ini tempat sampah di pasar telah dilengkapi dengan penutup dan digembok untuk mencegah warga sekitar membuang sampah di lokasi yang sebenarnya hanya diperuntukkan bagi para pedagang. Armada pengangkut sampah kini dijadwalkan untuk mengangkut sampah 2 kali seminggu, dengan dukungan 1 mobil yang berbagi tugas dengan pasar Sukajadi. Meskipun jumlah armada terbatas, Yakub menilai pengelolaan sampah sudah cukup maksimal. Yakub juga menekankan pentingnya peran warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dirinya mengimbau masyarakat agar tidak membuang sampah rumah tangga ke tempat sampah khusus pedagang pasar. Untuk sampah, untuk khususnya yang jelas untuk sampah pasar Sukamoro sekarang dikelola oleh dengan benar, oleh karena kemarin sempat viral lah dari Kelurahan Rawamaju Sukamoro sampah itu betul-betul alhamdulillah sekarang bak sampah sudah terpenuhi, sudah dibuatkan, untuk tempat sampah sudah dikelola oleh parkir, itu sampahnya kita buang habis bersih. Untuk sampah selanjutnya disarankan untuk warga-warga untuk Rawamaju kalau bisa sampahnya buanglah sampah pada tempatnya, tapi jangan buang ke tempat pasar, oleh karena kalau sampah masyarakat di tempat pasar itu kelihatan kumuh. Dikatakan Yakub, Dinas Koperindak Banyuasin juga turut menyediakan beberapa armada di daerah lain untuk mendukung pengelolaan sampah. Meskipun beberapa unit armada sempat mengalami kerusakan, upaya ini dinilai membantu mengurangi beban pengelolaan sampah pasar di wilayah Banyuasin, khususnya Rawamaju dan Sukajadi. Meskipun pengelolaan sampah saat ini sudah membaik, Yakub tetap mengharapkan kerjasama yang lebih baik antara masyarakat dan pengelola. Pasar untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, kami ajak Anda untuk mengupdate ya informasi terkait dengan lonjakan penumpang di Bandara SMP 2 Palembang mencapai 10.000 per hari selama libur Imlek ini. Selengkapnya bersama Rocky Pratama. Rocky. Pendengar, Bandara SMP 2 Palembang mencatatkan lonjakan signifikan jumlah penumpang selama periode libur Imlek tahun 2025 ini. General Manager Angkasa Pura Bandara SMP Palembang R. Gunaya mengatakan bahwa jumlah penumpang meningkat tajam dibandingkan momen sebelumnya. Selama momen sekarang, jumlah penumpang tercatat di angka 7.000 per hari, namun pada libur Miraj dan Imlek kali ini jumlahnya melonjak hingga mencapai 10.000 penumpang per hari. Iwan memprediksi jumlah penumpang akan terus bertambah seiring dengan libur panjang dan cuti bersama yang berlangsung mulai 27 Januari hingga kurang lebih akhir bulan ini. Puncak arus kedatangan dan keberangkatan tercatat pada Jumat lalu 24 Januari 2025 dengan jumlah penumpang domestik sebanyak 10.923 orang yang dilayani oleh 61 penerbangan. Sementara untuk destinasi favorit para penumpang dari Bandara SMP 2 adalah Jakarta dan Batam dengan tujuan ke Bandara Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma serta Bandara Hang Nadim. Kemudian otoritas bandara juga memperkirakan bahwa total jumlah penumpang tahun 2025 ini akan mencapai sekitar 3 juta orang. Nah, untuk itu, otoritas bandara sudah melakukan berbagai antisipasi menghadapi lonjakan arus penumpang pada hari besar panjang tahun 2025 ini, yaitu dengan memperketat keamanan di seluruh terminal untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan para pengguna jasa. Dari Bandara SMP 2 Palembang, Rocky Pratama melaporkan kembali ke Studio Pro 1. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang dan tim JFC tidak akan terpengaruh terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. berita olahraga. Kami sampaikan informasi olahraga untuk Anda pendengar. Kompetisi Liga 4 Zona Sumatera Selatan 2025 siap menjadi panggung persaingan sengit bagi klub-klub lokal. Sebanyak 11 tim dari berbagai daerah seperti Palembang, Musi Banyuasin, Prabu Mulih, dan Muara Enim telah memastikan diri untuk mengambil bagian dalam ajang yang akan digelar mulai 9 Februari 2025 di Jakabaring Sport City.
Menurut Sekretaris Umum Asprof PSSI Sumatera Selatan, Syahril Musa, tingginya antusiasme peserta tahun ini menjadikan indikasi bahwa persaingan akan berlangsung lebih kompetitif. Kompetisi ini akan menggunakan format setengah kompetisi dengan tim-tim dibagi menjadi 2 grup. Liga 4 Zona Sumatera Selatan bukan hanya menjadi ajang pencarian juara, tetapi juga kesempatan bagi klub-klub lokal untuk membuktikan kemampuan mereka di tingkat regional. Kompetisi ini diharapkan melahirkan talenta-talenta baru yang mampu mengangkat nama Sumatera Selatan di kancah sepak bola nasional. Jadi antusiasnya cukup besar sekali dan kami Asprof sangat mendukung itu. Mudah-mudahan ke depannya dilihat sepak bola di Sumatera Selatan ini akan lebih cemerlang lagi dan akan lebih bergairah. Akan dikenal di tingkat nasional bagaimana sepak bola di Sumatera Selatan ini dan mendapatkan nanti kesebelasan yang terbaik untuk maju di tingkat nasional, dan kita berdoa juga mewakili Sumsel itu nanti akan maju kepada Liga 3. Dengan atmosfer persaingan yang diprediksi semakin ketat, para peserta diharapkan mampu memberikan permainan terbaik dan menjadikan kompetisi ini sebagai batu loncatan menuju level yang lebih tinggi. Pendengar, sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual siang ini, di antaranya barongsai merupakan tradisi asal Tiongkok yang tetap dilestarikan. Dinas Pertanian Sumsel meminta Bulog untuk mengoptimalkan penyerapan hasil panen di awal tahun. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin, selamat siang. Pro 1 Kanal Informasi